Halo kawan-kawan, kita ketemu lagi di Rayudi Channel. Jangan lupa like, komen, subscribe. Halo semuanya, halo teman-teman di YouTube dimanapun teman-teman berada yang saat ini sedang berkunjung ke channel saya. Kita ketemu lagi teman-teman ya di Rayudi Channel. Oke teman-teman, sebelum saya membahas tutorial video saya kali ini pada malam hari ini, pada kesempatan ini saya mau berterima kasih dulu ya kepada teman-teman subscriber saya yang sudah mendukung channel ini. Nah, buat teman-teman yang baru pertama bergabung dengan channel ini, saya juga mau ucapin terima kasih banyak ya, dan tolong teman-teman untuk subscribe channel ini ya, untuk saling membantu untuk perkembangan channel ini. Oke kawan-kawan, jadi di kesempatan kali ini saya mau bahas seputar mobil. Saya akan coba menggambar ya bentuk sistem kerja rem mobil. Nah, mungkin masih banyak yang belum paham. Ya, buat teman-teman pemula mungkin yang masih belajar, disimak aja video ini. Atau buat teman-teman yang lain yang untuk menambah pengetahuan, boleh simak video ini. Dan jangan di skip sebaiknya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapat manfaat dari video yang saya buat atau tutorial yang saya buat pada saat kesempatan ini. Oke kawan-kawan, kita langsung mulai saja. Jadi kawan-kawan, di sini saya akan membuat satu gambar ya. Pusat dari sistem pengereman mobil itu ada di master rem atas, kalau kita sebut master rem atas teman-teman ya. Oke, kira-kira seperti ini. Ini tempat buat pengisian minyak rem ya, ini bagian depannya. Kemudian dari master rem ini ada menggunakan lubang ya, di sini ada lubang untuk menjadi mur, nanti masuk baut di sini, baut selang pipa itu ya teman-teman ya. Ada yang 2, ada yang 3, sesuai jenis mobilnya ya. Tapi saya di sini pakai 2 saja karena sama saja sih, ini dasarnya kan. Nah, kemudian di sini terhubunglah si master rem ini ke namanya booster. Teman-teman mungkin tahu booster ya, apa fungsi boosternya itu untuk mengentengkan rem ya teman-teman ya. Nah, kemudian nanti di booster ini ada lubang lagi sini kecil satu, nanti ada selang terhubung ke intake untuk mesin ya, di intake. Ini mobil bensin ya teman-teman ya, beda dengan mobil solar ya. Karena kalau solar itu dia terhubungnya ke dinamo ampere ini ya, beda. Nah, kemudian kita akan membuat di sini roda-roda mobil ya. Kita anggaplah di sini ada roda depan, sebelah kanan, roda sebelah kiri, belakang kanan, belakang kiri. Oke teman-teman, kita akan coba menyambung dulu ya, akan menghubungkan dulu ini selang-selangnya atau seal-sealnya yang ada di sini ya, atau piston-piston yang bawah yang ada hubungan dengan rem ya. Oke, kita mulai dari belakang. Nah, biasanya mobil pada umumnya belakang itu menggunakan sistem pengereman dengan modelnya tromol ya teman-teman ya. Jadi tromol itu dia ini tromol, ini kanvas ya teman-teman ya. Kira-kira begitu ya. Terus dilengkapi juga di sini nanti ada master rem bawah. Nah, di sini tuh ada seal. Keluarlah di sini selang satu, namanya selang fleksibel. Nah, begitu juga di sini sama aja teman-teman ya. Sama, tidak bedanya. Karena ini belakang, keluar juga selang fleksibel. Nah, kemudian di sini ada disiapkan juga nepel untuk pembuangan minyak ya. Ada yang pakai 2 nepel untuk roda belakang ini ya. Ada yang menggunakan 1 nepel. Selang fleksibel, ketemu lagi di sini selang pipa. Sama, sini ketemu selang pipa. Nah, arahnya kan begini ya. Nah, saat rem itu diinjek, ini keduanya bekerja kiri kanan. Nah, untuk pembuangan anginnya itu ada yang menggunakan 1 yang saya bilang tadi ya. Kalau 1 pipa itu, 1 nepel itu biasanya kalau saat kita menguras rem hanya satu yang bisa kita buka.
sama saja ini karena terhubungnya dua-dua ke sini sama saja. Tetapi ada juga yang menggunakan dua. Jadi lihat aja di balik itu, balik ban itu ya, di balik rem belakang itu ada nggak disiapin nepel untuk bisa pakai kunci 10 atau bisa pakai kunci 8. Umumnya sih kunci 10 teman-teman ya, nepel untuk pembuangan minyak itu. Nah kemudian di sini dia terhubung jadi satu ya. Oke, jadi satu. Nah ini biasanya selang ini nanti dia akan menuju masuk ke bagian depan master. Nah masuklah dia ke sini. Ini selang pipa ya. Nah selang pipa turun ke sini. Nanti biasanya di sini juga dikasih selang fleksibel biasanya ya teman-teman ya. Ada yang langsung, ada yang pakai selang fleksibel untuk penghubung ya. Karena gunanya namanya juga selang fleksibel ya. Jadi dia main begini tidak ada masalah. Itu selang fleksibel fungsinya. Nah untuk yang depan sama juga. Nah umumnya depan memakai disc brake ya dong. Biasanya dia akan menggunakan disc brake. Nah, kampasnya model dijepit ya. Ini sama juga. Di sini ada selang fleksibel, di sini ada selang fleksibel. Nah, kemudian ini juga nanti ketemu pipa. Di sini ketemu pipa. Nanti di sini disiapin juga pertigaan untuk penghubung antara selang yang sebelah kiri dan selang yang sebelah kanan. Kemudian dari sini nanti akan ketemu keluar, masuklah dia ke belakangnya master rem. Nah, jadi seal yang ada di dalam master rem ini berfungsi dua ya, untuk rem depan dan untuk rem belakang. Nah, kemudian di sini tuh di belakang booster tuh ada semacam begini. Ya, ada semacam penghubung ya. Nanti di sini akan terhubung, kemudian di sini akan dilengkapi dengan pedal rem ya yang ada di dalam. Jadi saat kita menginjak pedal rem ini bergerak maju, maka dia akan mendorong, booster akan bekerja, kemudian akan mendorong master, sehingga minyak yang ada di sini akan didorong melewati saluran pipa-pipa besi ini. Maka minyak itu akan terdorong pada setiap piston yang ada atau setiap master yang ada di roda, master kecil ini ya. Nah tentu saja di sini dilengkapi dengan seal. Karena bertekanan tinggi kan, nanti baru di sini dihubungkan untuk menjepit kanvas nempel ke tromol. Nah, sama juga di depan cara kerja begitu, sama juga tidak ada perbedaannya. Hanya beda model saja, kalau ini tromol, ini disc brake. Nah, kawan-kawan, jadi yang mau saya jelaskan lebih spesifik di video ini teman-teman ya, bahwa cara kerja rem itu pada dasarnya ya, dari mulai pertama kali mobil itu diciptakan akan menggunakan dasar rem yang sama seperti ini. Hanya yang membedakan kalau zaman dulu itu atau mobil-mobil dulu ya, tahun 70, tahun 80, tahun 60 misalnya, itu tidak menggunakan booster. Jadi booster ini tidak ada. Jadi dari pedal ini langsung ke master. Nah, memang mobil bisa ngerem, tapi agak pakai tenaga. Agak pakai tenaga karena tidak ada sistem booster ini. Jadi mobil zaman dulu ya seperti itu. Dan mobil zaman dulu itu sistem pengeremannya juga ini ya disesuaikan dengan cc mobil. Jadi cc-nya tidak terlalu besar dan mobilnya juga dalam kecepatannya terbatas ya. Tidak bisa seperti sekarang mobil bisa lari dalam kecepatan tinggi dalam waktu yang singkat. Nah, jadi untuk membedakan mobil zaman dulu dengan zaman sekarang ada beberapa sistem rem yang memang dirubah, tapi tentu saja dirubahnya ke arah yang lebih baik ya teman-teman ya. Nah, kemudian saya juga akan coba membahas, memberi informasi kepada teman-teman ya, bahwa apa sih yang sering terjadi kerusakan pada rem mobil itu ya. Pada umumnya kalau teman-teman pernah mengalami rem mobil itu suatu hari gitu ya, tiba-tiba master rem itu tiba-tiba pedal rem itu kalau diinjak tiba-tiba suka turun sendiri ya, tanpa sebab, tanpa diundang, tanpa hujan, tanpa panas. Tiba-tiba kalau diinjak turun gitu sendiri. Nah, itu ada beberapa kemungkinan ya teman-teman ya. Nah, yang mesti teman-teman lakukan adalah langkahnya
Kalau itu terjadi ya, teman-teman coba periksa minyak rem yang ada di master ya. Master ini adanya di dalam, kalau mobil-mobil pakai kap mesin depan seperti Kijang atau seperti sedan-sedan yang lain ya, pokoknya yang di depan deh, Grand Max atau EPV atau apa. Nah itu biasanya dia diletakkan di depan, jadi kita harus membuka dulu kap mesinnya. Nanti kita akan menemukan namanya master nempel dengan booster jadi satu di sini ya. Cek aja minyaknya dulu. Kalau minyaknya itu ada di batas maksimal, bukan di minimal, berarti minyak rem di sini tidak berkurang. Nah apabila minyak rem tidak berkurang, langkah selanjutnya teman-teman coba memeriksakan kanvas rem di setiap roda ya, apa roda depan, roda belakang, coba cek kanvasnya. Apabila kanvasnya itu memang sudah habis, teman-teman silakan menggantikan kanvas terlebih dahulu. Itu dulu langkahnya. Tapi apabila kanvas rem itu misalnya masih tebal, berarti teman-teman mengecek namanya selang fleksibel. Nah ini nih. Nah, karena selang fleksibel ini juga bisa memungkinkan hal itu terjadi teman-teman ya. Jadi setiap roda satu berarti ada 4 nih di roda ya, belum yang di sini kalau pakai atau yang di sini. Kadang-kadang suka pakai beberapa, dia ada banyak 1 2 3 4 5 6. Ada juga yang cuma 4, ada juga 6, ada juga 7, tergantung jenis mobilnya. Tapi itu berkemungkinan juga pedal rem itu akan turun sendiri. Nah langkah yang terakhir, apabila di situ tidak terjadi kerusakan, teman-teman coba cek di master ini ya. Karena minyaknya tidak berkurang, berarti kemungkinan di sini sudah terjadi kehausan di dalam, ya kan? Karena di dalam sini itu kan ada seal. Nah dinding silinder ini kadang-kadang sudah terjadi baret, sehingga minyak tidak fokus pada saat diinjak pedal rem. Minyak tidak fokus ya untuk menendang ke setiap roda ini, sehingga terjadi, kita sebut itu ngempos ya, atau ambles ya remnya ya, atau nyeplos atau blong, sama itu istilahnya teman-teman. Nah tetapi pada umumnya ya, kalau hal itu terjadi umum loh ya, yang sering saya alami itu biasanya terjadi kebocoran pada roda. Misalnya teman-teman boleh cek di balik ban ya, di balik ban dari dalam. Apabila di dalam pelek bagian dalam itu ada terjadi kotor, agak hitam, agak basah gitu ya, hitam karena kena debu, bisa jadi di situ berkemungkinan bocor nih di seal yang di sini nih. Di sini suka ada seal ya kan, ada piston dan seal dibongkar. Berarti kalau roda sebelah kiri, bongkar sebelah kiri, dicek. Begitu dibuka tromolnya basah, iya memang benar, berarti di situ terjadi kerusakan. Sealnya itu mesti diganti. Itu otomatis minyak yang ada di sini pasti berkurang. Nah kemudian apabila teman-teman mengalami juga hal yang kedua ya, apabila rem diinjak itu keras atau magel atau berat, nah itu juga ada beberapa kemungkinan. Bisa juga berkemungkinan dari selang fleksibel ini yang sudah mampet ya, ini bisa mampet selang fleksibel yang pertama tadi itu ya. Bisa juga karena di bagian komponen sini di setiap roda itu terjadi mampet, macet juga. Ini juga langkahnya harus dicek ya kan, harus diperiksa. Belakang juga bisa macet, itu juga mesti dicek. Nah apabila di bagian sistem pengereman ini tidak terjadi macet, kalau dia magel ya, ada kemungkinan booster ini bermasalah. Ini si booster si warna hitam ini bermasalah, karena booster ini akan bekerja pada saat mesin dihidupkan. Jadi jangan aneh kalau mesin mati remnya berat, itu karena booster tidak bekerja. Tapi kalau seumpamanya mesin hidup, rem itu masih magel, di sini dicek setiap roda sudah oke, selang fleksibel sudah bagus, tidak ada kerusakan, tidak ada kebuntuan, tidak mampet, berkemungkinan booster ini sudah mulai ada gejala-gejala kerusakan. Nah dia biasanya itu akan disertai awalnya dengan bunyi ya, saat diinjak bunyi. Nah itu sudah mulai ada kerusakan. Nah kemudian untuk sistem handrem atau rem tangan, saat kita menarik pedal handrem yang ada di atas, saat kita menarik ya ini ya ke atas, maka di sini akan terhubung dua selang ya, dua kabel terhubung ke roda sebelah sini satu, ke roda sebelah sini satu. Jadi handrem itu hanya bekerja pada saat kita berhenti, kita bisa melakukan rem tangan ya, apa ditanjakan atau turunan, maka yang bekerja hanya roda belakang aja, yang untuk depan tidak bekerja. Tapi saat
pada saat menginjak rem maka semua rem ini akan bekerja dengan secara berbarengan. Jadi rutin-rutin untuk mengecek rem ya teman-teman ya. Jadi untuk dasar-dasarnya sistem cara kerja rem sih sebetulnya mudah saja ketika kita memahami, tidak begitu sulit ya teman-teman ya. Hanya memang sulitnya itu saat kita menganalisa di mana kerusakannya. Nah itu perlu waktu untuk kita belajar teman-teman. Oleh sebab itu saya membuat video ini pun sesuai pengalaman saya teman-teman ya. Bukan saya pinter-pinteran, tidak ada maksud saya begitu ya. Tapi hanya berbagi ilmu yang saya dapat selama saya di bengkel ya teman-teman ya. Jadi mungkin kali ini aja yang bisa saya sharing kepada teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman untuk rutin memeriksakan mobil, terutama bagian rem. Harus peka ya, karena rem itu adalah bagian penting pada kendaraan ya teman-teman ya. Jangan tunggu rusak dulu baru diganti, tapi adakanlah pengecekan rutin. Apalagi sudah terjadi keanehan, maka segeralah memeriksakan mobil tersebut. Baik kawan-kawan, saya yakin teman-teman mungkin bisa memahami ya, walaupun keterangan saya ini jauh dari sempurna, tetapi mungkin ini sedikit yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Nah untuk selanjutnya apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar ya, dan barangkali saya bisa menjawabnya. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman ya, terus mendukung, dan kalau ada iklan pendek tolong ditonton aja ya. Dengan demikian teman-teman sudah membantu berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Baik teman-teman, mungkin itu saja, sampai sini saja video saya. Kalau belum paham boleh mundurin lagi. Dan buat pemula, ayo tetap semangat berjuang, tidak usah takut untuk terus berusaha, bekerja, dan mencoba sampai teman-teman berhasil. Oke, sampai jumpa lagi di Rayu di channel. Salam sukses selalu. Thank you, bye.